Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sifrah Maulia dengan NIM C1B023033 dari Universitas Jambi, Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nah, dalam video kali ini kita akan membahas sebuah studi kasus yang menarik tentang tantangan penanganan keluhan dan dampaknya pada kepuasan pelanggan di PT Indonesia Telkom. Presentasi ini merupakan bagian dari tugas mata kuliah Manajemen Hubungan Pelanggan yang dibimbing oleh Bapak Bambang Purnomo SEM. Dalam presentasi ini, kita akan membahas berbagai aspek penting terkait penanganan keluhan pelanggan di PT Indonesia Telkom. Nah, topik yang pertama adalah latar belakang yang menjelaskan mengapa isu ini menjadi perhatian utama. Yang selanjutnya, kita akan membahas permasalahan utama yang dihadapi oleh perusahaan. Kemudian, kita akan menelusuri akar masalah melalui fishbone diagram dan dilanjutkan dengan rancangan ulang penanganan keluhan sebagai solusi awal. Tak hanya itu juga, kita juga akan membahas strategi-strategi peningkatan personalisasi dan peningkatan komunikasi status keluhan sebagai bagian dari perbaikan layanan. Nah, untuk mengetahui efektivitas strategi, kita akan melihat metrik pengukuran keberhasilan. Yang terakhir akan dipaparkan rekomendasi solusi jangka panjang dan ditutup dengan kesimpulan yang merangkum seluruh pembahasan. Mari kita mulai dengan poin yang pertama, yaitu latar belakang kasus. Nah, PT Indonesia Telkom merupakan salah satu penyedia layanan telekomunikasi terbesar di Indonesia. Nah, dalam beberapa bulan terakhir, perusahaan menghadapi tantangan serius berupa penurunan skor Customer Satisfaction Score. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh buruknya penanganan keluhan pelanggan yang cenderung lambat, tidak responsif, dan tidak memberikan solusi yang memuaskan. Akibatnya, banyak sekali pelanggan yang merasa kecewa dan beralih ke kompetitor, sehingga tingkat perpindahan pelanggan semakin meningkat secara signifikan. Terdapat 4 masalah utama yang dihadapi perusahaan, yaitu yang pertama ada proses penanganan keluhan yang tidak efisien. Nah, pelanggan melaporkan kesulitan dalam menghubungi layanan pelanggan, waktu tunggu yang lama, dan transfer antar departemen yang berulang tanpa kejelasan solusi. Yang kedua, itu ada kurangnya personalisasi dalam penanganan. Keluhan ini sering ditangani secara general tanpa memahami konteks spesifik atau riwayat interaksi pelanggan. Yang ketiga, itu ada kurangnya komunikasi proaktif. Pelanggan jarang mendapatkan informasi perkembangan status keluhan mereka secara berkala. Nah, yang keempat, itu ada dampak pada retensi pelanggan, yaitu peningkatan jumlah pelanggan yang beralih ke kompetitor mulai terlihat sebagai dampak dari ketidakpuasan ini. Untuk memahami secara menyeluruh penyebab dari buruknya penanganan keluhan di PT Indonesia Telkom, kita akan menggunakan pendekatan fishbone diagram atau diagram Ishikawa. Diagram ini akan membantu kita mengidentifikasi akar masalah berdasarkan 5 kategori utama penyebab. Nah, yang pertama ada dari sisi manusia atau people. Terdapat kurangnya pelatihan teknis dan soft skill pada staf layanan pelanggan. Banyak dari mereka belum memiliki kemampuan komunikasi yang empatik serta keterampilan menyelesaikan masalah secara efektif. Hal ini akan menyebabkan respon terhadap keluhan terasa kaku dan tidak personal, bahkan akan cenderung membingungkan. Yang kedua, pada aspek proses, ini alur penanganan keluhan yang ada saat ini tidak efisien. Pelanggan harus menunggu lama, seringkali dipindah-pindahkan antar departemen tanpa kejelasan solusi. Tidak adanya alur kerja standar atau SOP untuk memperparah ketidakefisienan ini. Yang ketiga adalah dalam kategori teknologi. PT Indonesia Telkom belum sepenuhnya mengadopsi sistem CRM terintegrasi. Tanpa sistem digital yang efektif, pelacakan keluhan menjadi sangat lambat dan pelanggan tidak bisa mendapatkan update secara otomatis. Yang keempat, yaitu dari segi kebijakan. Tidak ada kebijakan atau SOP khusus untuk menangani keluhan yang kompleks. Selain itu, tidak ditetapkan Key Performance Indicator atau KPI yang mengukur kecepatan dan kualitas penyelesaian keluhan. Dan yang kelima, ada aspek data dan informasi. Dari pelanggan tersebar di berbagai sistem yang tidak saling terhubung, riwayat interaksi tidak terdokumentasi dengan baik, sehingga staf mengalami kesulitan konteks keluhan dan memberikan solusi yang tepat. Nah, dengan menganalisis kelima kategori ini secara mendalam, kita bisa menyusun strategi perbaikan yang lebih sistematis, tidak hanya memperbaiki gejala, tetapi juga menangani akar permasalahannya.
Setelah mengidentifikasi akar permasalahan, langkah penting berikutnya adalah merancang ulang proses penanganan keluhan secara menyeluruh. Desain ulang ini melibatkan 3 aspek utama, yaitu teknologi, sumber daya manusia, dan alur kerja. Nah, yang pertama yaitu dari sisi teknologi. PT Indonesia Telkom perlu mengimplementasikan sistem CRM yang terintegrasi untuk mampu mencatat seluruh interaksi pelanggan secara real time. Sistem ini harus dilengkapi dengan fitur ticketing sistem otomatis yang mampu memberikan nomor laporan, estimasi waktu penyelesaian, dan pelacakan status keluhan secara mandiri oleh pelanggan. Nah, selain itu, dibutuhkan dashboard pemantauan internal yang memungkinkan manajemen melihat progres penanganan keluhan secara menyeluruh dan mengidentifikasi bottleneck secara tepat. Yang kedua, yaitu aspek sumber daya manusia. SDM harus menjadi ujung tombak keberhasilan sistem yang baru. Maka, perlu dilakukan pelatihan intensif bagi tim customer service. Tidak hanya dalam penggunaan teknologi yang baru, tetapi juga dalam keterampilan interpersonal seperti komunikasi empatik, pengendalian emosi, dan penyelesaian masalah. Organisasi juga perlu membentuk tim khusus untuk menangani keluhan-keluhan kompleks atau yang beresiko tinggi agar penyelesaian akan lebih cepat, tepat, dan akan memuaskan. Yang ketiga itu dari segi alur kerja. Perlu ada standarisasi prosedur operasional atau SOP untuk semua jenis keluhan, lengkap dengan kategori prioritas dan batas waktu penyelesaian. Proses eskalasi juga harus dibuat lebih jelas sehingga tidak ada keluhan yang terjebak dalam birokrasi internal. Tak kalah penting juga, perusahaan harus memetakan ulang semua titik kontak pelanggan atau touch point dari awal keluhan sampai solusi itu akan berakhir. Hal ini bertujuan agar pelanggan merasa didampingi secara konsisten dan tidak perlu mengulang masalahnya dari awal. Dengan rancangan ulang berbasis CRM ini, PT Indonesia Telkom bukan hanya memperbaiki sistem penanganan keluhan, tetapi juga menciptakan fondasi yang kuat untuk membangun hubungan pelanggan dalam jangka yang panjang. Di era yang digital ini, pelanggan tidak hanya menginginkan solusi yang cepat, tetapi juga interaksi yang relevan dan terasa personal. Oleh karena itu, strategi personalisasi menjadi langkah penting dalam meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Strategi yang pertama yaitu ada segmentasi pelanggan. PT Indonesia Telkom perlu memanfaatkan data demografis, perilaku, dan riwayat penggunaan layanan untuk membagi pelanggan ke dalam segmen yang lebih spesifik. Segmentasi ini memungkinkan perusahaan mengidentifikasi kebutuhan, preferensi, dan potensi masalah dari tiap kelompok pelanggan. Strategi yang kedua itu ada personalisasi respon. Dengan menggunakan sistem CRM, perusahaan dapat menyapa pelanggan dengan nama, memahami riwayat interaksinya, dan menyesuaikan solusi secara lebih tepat. Misalnya, pelanggan dengan riwayat keluhan berulang bisa langsung diarahkan ke tim penyelesaian prioritas. Strategi yang ketiga itu ada integrasi riwayat interaksi. Semua interaksi pelanggan baik melalui telepon, email, media sosial maupun aplikasi harus tercatat dalam satu sistem yang terpadu. Hal ini memungkinkan staf layanan pelanggan menangani keluhan tanpa harus mengulang pertanyaan dasar yang sudah pernah disampaikan sebelumnya. Ini bukan hanya mempercepat proses, tetapi juga menunjukkan bahwa perusahaan benar-benar mengenali pelanggannya. Nah, strategi yang keempat itu ada penawaran solusi yang spesifik. Dengan memahami kebutuhan dan preferensi pelanggan, perusahaan dapat memberikan solusi atau penawaran yang tepat sasaran. Contohnya, menawarkan paket data khusus untuk pelanggan dengan riwayat konsumsi data yang tinggi atau memberikan kompensasi langsung bagi pelanggan yang terdampak gangguan layanan. Strategi personalisasi ini bukan hanya meningkatkan kepuasan, tetapi juga akan menciptakan ikatan emosional antara pelanggan dan perusahaan. Dalam jangka panjang, ini akan memperkuat loyalitas dan mengurangi risiko perpindahan pelanggan ke kompetitor. Selain kecepatan dan personalisasi, salah satu elemen penting dalam pelayanan pelanggan adalah komunikasi yang transparan dan proaktif. Banyak pelanggan merasa frustasi bukan hanya karena masalah layanan, tetapi karena mereka tidak mengetahui progres atau status keluhan yang mereka ajukan. Strategi yang pertama adalah notifikasi proaktif otomatis. Nah, PT Indonesia Telkom ini perlu mengaktifkan sistem pemberitahuan otomatis yang menginformasikan pelanggan setiap kali terjadi perubahan status pada keluhan mereka.
mulai dari penerimaan, proses penanganan, hingga penyelesaian. Notifikasi ini dapat dikirim melalui email, SMS, dan atau aplikasi mobile. Nah, strategi yang kedua itu ada portal pelanggan. Portal pelanggan yang bersifat self-service memungkinkan pengguna untuk login dan memantau sendiri status keluhannya kapan saja. Portal ini juga bisa menampilkan estimasi waktu penyelesaian serta riwayat interaksi yang terdokumentasi secara rapi. Strategi yang ketiga yaitu ada chatbot dan live chat. Layanan chatbot berbasis AI ini dapat membantu pelanggan dalam memberikan jawaban yang cepat terhadap pertanyaan yang dasar, termasuk status keluhan. Sementara itu, opsi live chat tetap harus disediakan untuk menjawab pertanyaan yang lebih kompleks secara real time. Strategi yang keempat itu ada tim follow up khusus. Pembentukan tim khusus yang bertugas untuk menghubungi pelanggan secara aktif, baik melalui telepon, melalui pesan, merupakan bentuk pendekatan personal dan responsif. Tim ini tidak hanya memberikan pembaruan, tetapi juga mengevaluasi apakah solusi yang diberikan sudah memuaskan atau belum. Komunikasi yang terbuka dan struktur seperti ini akan meningkatkan rasa percaya pelanggan terhadap perusahaan, akan memperkuat persepsi profesionalisme, pada akhirnya itu akan berdampak pada peningkatan kepuasan secara loyalitas. Untuk memastikan bahwa seluruh strategi penanganan keluhan yang dirancang benar-benar efektif, PT Indonesia Telkom perlu menetapkan serangkaian metrik pengukuran kinerja yang terstruktur dan berbasis data. Yang pertama ada Customer Satisfaction Score. Metrik ini mengukur tingkat kepuasan pelanggan terhadap layanan yang mereka terima, terutama setelah keluhan diselesaikan. Semakin tinggi CSAT, semakin besar kemungkinan pelanggan itu akan tetap setia. Nah, yang kedua ada Churn Rate, menggambarkan presentasi pelanggan yang berhenti menggunakan layanan dalam periode tertentu. Penurunan churn ini akan menunjukkan bahwa strategi CRM ini berhasil untuk mempertahankan pelanggan. Yang ketiga ada First Contact Resolution, mengukur seberapa banyak keluhan yang dapat diselesaikan pada kontak pertama tanpa harus berulang kali menghubungi layanan pelanggan. FCR yang tinggi ini akan mencerminkan efisiensi dan kompetensi staf dalam menyelesaikan masalah. Yang keempat ada jumlah keluhan yang diselesaikan dalam SLA atau Service Level Agreement. Ini merupakan mengukur kepatuhan perusahaan terhadap standar waktu penyelesaian keluhan yang telah ditentukan. Yang kelima ada Average Resolution Time. Ini adalah waktu rata-rata yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sebuah keluhan. Metrik ini penting untuk mengetahui apakah proses internal sudah berjalan cepat atau masih tersendat. Yang keenam ada jumlah komplain yang berulang. Jika pelanggan terus melaporkan masalah yang sama, berarti solusi sebelumnya belum menyentuh pada akar permasalahan. Metrik ini membantu menilai kualitas penyelesaian. Yang ketujuh ada Net Promoter Score atau NPS. Untuk mengukur loyalitas pelanggan berdasarkan kemungkinan mereka merekomendasikan perusahaan kepada orang lain. NPS ini positif mencerminkan kepercayaan dan pengalaman yang baik. Dengan memantau metrik-metrik ini secara berkala, PT Indonesia Telkom dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan implementasi sistem barunya, serta melakukan penyesuaian strategi secara cepat dan tepat. Untuk menciptakan pelanggan yang lebih kuat dan berkelanjutan, PT Indonesia Telkom tidak hanya cukup untuk memperbaiki proses secara teknis, diperlukan solusi jangka panjang yang menyentuh aspek strategis, budaya organisasi, dan pengalaman pelanggan secara menyeluruh. Rekomendasi yang pertama yaitu ada transformasi digital CRM. Perusahaan harus mengintegrasikan seluruh data dan sistem yang berkaitan dengan pelanggan, mulai dari layanan pelanggan, penjualan, hingga pemasaran. Dengan sistem yang terpusat dan real time, perusahaan bisa memberikan layanan yang lebih cepat, akurat, dan konsisten. Rekomendasi yang kedua ada program loyalitas dan penghargaan. Ini memberikan insentif seperti poin, diskon, atau penawaran khusus kepada pelanggan setia. Ini akan meningkatkan retensi dan membangun hubungan emosional dengan merek. Rekomendasi yang ketiga itu ada budaya organisasi yang berbasis pelanggan. Seluruh elemen perusahaan dari top manajemen hingga staf lapangan harus memiliki mindset bahwa kepuasan pelanggan adalah prioritas utama. Ini bisa dimulai dari pelatihan, reward internal, hingga integrasi KPI yang berfokus pada
kualitas layanan. Rekomendasi keempat itu ada pengumpulan dan analisis umpan balik. Perusahaan harus secara rutin mengumpulkan feedback pelanggan melalui survei, ulasan, atau interaksi langsung. Data ini kemudian dianalisis untuk mengetahui kebutuhan, keluhan berulang, dan potensi inovasi layanan. Rekomendasi yang kelima itu ada inisiatif layanan proaktif dari PT Indonesia Telkom harus mampu mendeteksi potensi masalah bahkan sebelum pelanggan itu mengeluh. Misalnya, dengan mengirimkan notifikasi gangguan layanan sebelum pelanggan terkena dampaknya, atau memberikan solusi alternatif saat terjadi pemeliharaan jaringan. Solusi-solusi ini tidak hanya memperbaiki layanan, tetapi juga menumbuhkan kepercayaan dan loyalitas jangka panjang, akan menjadikan pelanggan sebagai mitra strategis dalam pertumbuhan perusahaan. Berdasarkan analisis studi kasus ini, dapat disimpulkan bahwa penurunan kepuasan pelanggan di PT Indonesia Telkom akan disebabkan oleh proses penanganan keluhan yang lambat, tidak personal, dan minim komunikasi. Upaya perbaikan harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari penerapan sistem CRM terintegrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, perbaikan alur kerja operasional, hingga strategi komunikasi dan personalisasi yang lebih baik. Lebih dari itu, perusahaan juga perlu mengadopsi pendekatan jangka panjang yang menekankan transformasi digital, budaya organisasi berfokus pelanggan, serta penggunaan data dan feedback sebagai dasar pengambilan keputusan. Jika semua strategi ini sudah diimplementasikan dengan baik dan diukur menggunakan matriks yang tepat, PT Indonesia Telkom tidak hanya akan mampu meningkatkan kepuasan pelanggan, tetapi juga membangun loyalitas jangka panjang dan memperkuat posisinya di tengah persaingan industri telekomunikasi. Pemaparan studi kasus mengenai tantangan penanganan keluhan di PT Indonesia Telkom. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan bisa menjadi referensi dalam memahami pentingnya manajemen hubungan pelanggan secara menyeluruh. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.